Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin Delviana Alvar dengan NIM belakang 157 dari Prodi Informasi dan Hubungan Masyarakat kelas PRA. Jadi di sini saya akan membahas mengenai adanya tuntutan kenaikan upah oleh buruh kepada pemerintah di Indonesia setelah diberlakukannya Omnibus Law Cipta Kerja. Latar belakang pada permasalahan ini yaitu adanya tuntutan kenaikan upah oleh buruh kepada pemerintah Indonesia yang berakar kepada ketidakpuasan buruh terhadap kebijakan pengupahan yang dianggap tidak mencerminkan kebutuhan hidup yang layak, terutama setelah diberlakukannya Omnibus Law Cipta Kerja. Para buruh melalui berbagai serikat pekerja seperti Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI menuntut kenaikan upah minimum sebesar 10-15% untuk tahun 2025. Hal ini didasarkan pada kenaikan inflasi terutama harga kebutuhan pokok seperti makanan dan daya beli buruh yang dinilai menurun dalam beberapa tahun terakhir ini. Selain itu, buruh juga mendesak pemerintah untuk mencabut Omnibus Law karena kebijakan tersebut dianggap melemahkan perlindungan hak-hak para pekerja. Di sini pihak-pihak yang terlibat dalam konflik meliputi buruh atau serikat pekerja, yaitu mereka yang menuntut kenaikan upah minimum dan penghapusan kebijakan yang merugikan seperti Omnibus Law. Kemudian ada pengusaha, yaitu melalui Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Pihak pengusaha menilai tuntutan kenaikan upah terlalu tinggi yang akan mengkhawatirkan kemampuan perusahaan untuk memenuhinya. Yang terakhir ada pemerintah, yaitu termasuk Kementerian Ketenagakerjaan yang berperan dalam menetapkan kebijakan upah minimum berdasarkan parameter inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Kemudian, jika saya memposisikan diri sebagai mediator antara pihak yang berkonflik ini, saya akan menggunakan strategi penyelesaian konflik dengan mencakup yang pertama negosiasi tripartit, yaitu dengan memfasilitasi dialog antara serikat buruh dan pengusaha serta pemerintah dengan fokus pada kompromi yang adil. Yang kedua, saya akan melakukan rujukan teoritis dengan menggunakan pendekatan seperti teori kebutuhan dasar untuk menetapkan standar upah minimum yang menjamin kelayakan hidup para pekerja. Yang terakhir, evaluasi KHL. Apa itu KHL? KHL itu kebutuhan hidup layak, yaitu dengan mengembalikan survei KHL sebagai basis penetapan upah minimum yang mencerminkan kebutuhan aktual para pekerja. Jadi, demonstrasi buruh besar-besaran telah direncanakan sebagai bentuk tekanan terhadap pemerintah untuk memenuhi tuntutan mereka, menyoroti urgensi resolusi konflik ini sebelum eskalasi lebih lanjut. Sekian penjelasan saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.